Pada konten kali ini saya akan mendiskusikan sebagai lanjutan dari beberapa konten sebelumnya, yang mana kita akan mengungkap tentang gagasan politik kenabian Arab. Untuk mengungkap gagasan politik kenabian Arab, saya akan mendeskripsikan dahulu beberapa konteks yang kemudian melahirkan politik kenabian Arab. Beberapa diskusi telah kita lakukan untuk memberikan konteks kemunculan gagasan politik kenabian Arab ini. Pada pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan untuk memberi konteks sebagaimana yang ada di dalam konten sebelumnya. Pada konteks kali ini, saya akan mengungkap tentang kondisi sosial ekonomi yang tercipta akibat institusi yang ada di Tanah Mekah, yaitu institusi Darun Nadwah dan institusi Humas. Kita telah mengungkap tentang dua institusi ini sebagaimana di dalam konten sebelumnya, yang mana di Humas ini itu ada dua divisi utama, yaitu divisi Hijabah dan divisi Siyadah. Lalu kemudian setelah institusi Darun Nadwah ini tercipta, ada periode selanjutnya pasca penyerangan Raja Abrohah, itu muncul institusi baru, institusi yang mengasosiasikan seluruh suku-suku yang ada di Tanah Mekah atau di Tanah Arab untuk disatukan sebagai komunitas yang mencoba melakukan penghormatan kepada kesucian Tanah Mekah. Dari dua institusi ini muncullah kelompok-kelompok di Tanah Arab, kelompok-kelompok orang kaya dan orang miskin. Sebagaimana kita ketahui, kelompok-kelompok orang kaya ini banyak didominasi oleh orang-orang Quraisy. Pertanyaannya yang ingin kita ungkap di dalam konten kali ini adalah seberapa parah kondisi itu tercipta. Kondisi dalam hal ini adalah tatanan ekonomi di Mekah Al-Mukarramah akibat kemunculan dari dua institusi yang ada di Mekah Mukarramah, yang itu adalah institusi yang mencoba untuk melakukan sakralisasi Ka'bah atau Baitul Mukarram. Itulah yang akan kita bahas pada konten kali ini. Bagaimana ketimpangan ekonomi itu terjadi, seberapa parah ketimpangan itu ada di Tanah Mekah. Untuk mengungkap tentang seberapa parah kondisi ekonomi atau tatanan sosial yang tercipta di Tanah Mekah sebelum kehadiran Muhammad, yang itu akibat dari tatanan sosial yang ada di Mekah itu ada beberapa referensi yang bisa digali informasinya untuk melihat bagaimana tatanan ekonomi itu tercipta. Salah satunya itu bisa dibaca atau ditemukan kondisi itu di dalam bukunya Al-Qurtubi, Jami'u li Ahkamil Quran. Ada juga itu bisa ditemukan di tulisannya Al-Alusi, itu Bulughul Arab. Bulughul Arab, bukan Bulughul Maram ya, Bulughul Arab fi Ahwalil Arab. Ada juga itu di bukunya Az-Zubaidi, itu di dalam satu bukunya yang berjudul Tajul Arus. Di tiga buku ini setidaknya itu memberikan satu gambaran bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat Mekah pada waktu itu. Beberapa deskripsi yang diungkap di dalam literatur yang saya sebut tadi itu antara lain, orang-orang Mekah itu ada beberapa orang yang jatuh di dalam kemiskinan itu tercipta dari beberapa orang atau beberapa akibat. Misalnya orang-orang yang dalam istilah orang Arab itu disebut dengan orang-orang ghorim. Orang-orang ghorim ini adalah orang-orang yang jatuh miskin akibat perdagangannya itu merugi begitu. Orang-orang ghorim ini di dalam deskripsinya Bulughul Arab karangan Al-Alusi itu banyak menyepi di pedalaman-pedalaman
jauh dari sekitar area Makkah. Mereka disebut itu sebagai bangsa atau kaum Ma'zib. Kaum Ma'zib itu orang yang menyendiri dari tanah Mekah karena mereka bangkrut, dan kemudian mereka karena berasal dari orang-orang kaya itu lalu kemudian menghindarkan diri dari meminta-minta. Karena menghindarkan diri dari meminta-minta, lalu kemudian tinggal di sekitar Mekah itu sudah malu, maka kemudian mereka banyak mengasingkan diri. Ada yang mereka itu di tepi pegunungan, ada yang kemudian membuat kemah-kemah kecil di pedalaman-pedalaman. Ada satu riwayat juga di dalam Bulughul Arab itu, orang-orang Ma'zib ini itu pernah dijumpai oleh Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad sedang di dalam proses perjalanan hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Di dalam proses perjalanan ini, Nabi Muhammad sempat menjumpai bangsa Ma'zib. Bangsa Ma'zib ini memanggil-manggil nama Muhammad untuk kemudian dikasihani atau kemudian ingin dikunjungi oleh Muhammad. Namun Muhammad tidak memperdulikannya karena Nabi Muhammad sendiri pada waktu itu sedang di dalam proses pengejaran. Itulah satu bentuk lagi yang disebut dengan bangsa Ma'zib atau kaum Ma'zib, orang-orang yang menyendiri di pedalaman-pedalaman. Ada juga selain mereka menyendiri, itu mereka mengurung diri di rumah. Mengurung diri di rumah itu seperti yang terjadi di beberapa bani, yaitu Bani Asad. Bani Asad itu adalah bani yang menjadi anak turunnya dari Bani Hasyim, kakek buyut Nabi Muhammad. Mereka mengurung diri di rumah karena bangkrut juga atau ghorim itu. Lalu kemudian mengunci diri di rumah. Satu keluarga mengunci diri di situ untuk menghindari meminta-minta. Lalu kemudian satu keluarga mati semuanya di rumah itu, yang tanpa ada satu orang pun yang peduli kepadanya. Kaum Ma'zib yang saya sebut tadi, seperti mereka menyendiri di dalam pegunungan atau di pedalaman dengan membuat tenda di sana, itu juga menghindari meminta-minta, sampai kemudian satu keluarga itu ada yang meninggal di sana, di tenda-tenda tempat mereka mengungsi. Ada juga kelompok yang lain lagi yang diungkap di dalam Bulughul Arab itu, ada juga di Al-Qurtubi itu, Jami'ul Ahkamil Quran itu, bahwa ada juga di antara bangsa Arab itu yang meminta-minta atau menjadi pengemis. Dan orang-orang yang meminta-minta atau pengemis ini banyak juga yang terdiri dari kaum-kaum yatim, orang-orang yang ditinggal oleh orang-orang yang mengayominya. Ada juga di dalam kondisi yang lain itu orang-orang yang merampok barang dagangan untuk kemudian mencegah rasa laparnya, karena rasa lapar yang luar biasa sehingga banyak orang-orang untuk kemudian melakukan pekerjaan merampok. Ada juga diungkapkan oleh Jami'ul Ahkam itu, karangan Al-Qurtubi itu satu kelompok manusia yang mereka dikenal sebagai orang yang memakan ilhis. Ilhis itu di dalam beberapa istilah kamus itu dijelaskan itu orang yang menanak air, lalu kemudian air ini dimasukkan di dalamnya itu bulu onta sama dicampur dengan darah onta. Mereka memunguti darah onta yang disembelih oleh orang-orang kaya di Mekah, lalu kemudian diambil beserta bulunya. Darah sama bulu ini dicampur, lalu kemudian dinanak, lalu kemudian setelah matang itu kemudian dimakan untuk mencegah rasa lapar yang mereka derita. Ada juga di antara kaum itu yang itu juga dimasukkan di dalam golongan sebagai orang-orang yang memakan ilhis itu dalam istilah Al-Qurtubi, itu juga menyusuri beberapa tulang belulang yang disembelih oleh orang-orang kaya Mekah, yang itu adalah orang-orang yang mengelola tanah haram itu.
dipunguti tulang-tulang hasil sembelihan dari onta-onta yang ada di Mekah itu, lalu kemudian dimasak. Setelah tulang-tulang itu matang, lalu kemudian diambil sumsumnya, lalu mereka memakan sumsum itu untuk mengenyangkan perutnya. Roti pada konteks pada waktu itu satu makanan yang sangat mahal, apalagi daging itu sesuatu yang sangat mahal. Bahkan banyak dari suku-suku yang mereka tidak punya afiliasi suku kuat atau mereka termasuk suku-suku lemah, itu mereka hanya punya pakaian satu yang itu terbuat dari kulit hewan yang diolah tertentu hingga kemudian bisa dipakai, dan banyak dari mereka tidak pernah mandi, lalu kemudian di rambutnya itu banyak kutu-kutu yang itu tentu sangat menyakitkan bagi orang-orang seperti itu. Itulah sekitar gambaran yang diungkap di dalam beberapa kitab yang saya sebutkan tadi, Bulughul Arab fi Ahwalil A'rab, ada juga di Al-Qurtubi itu Jami'u li Ahkamil Quran, ada juga Tajul Arus kalangan dari Az-Zubaidi. Lalu kemudian dari beberapa kondisi yang sangat mengenaskan di Mekah ini, itu ada satu kekhawatiran dari orang-orang sebagai pengelola keharaman Mekah. Itu orang-orang yang hidup di dalam kemiskinan yang sangat luar biasa, bahkan mereka makan pun sampai tidak bisa. Ini orang-orang yang ada di dalam pengelola tanah haram ini mengeluarkan satu hukum yang ada pada waktu itu. Hukum itu ditulis atau dikeluarkan oleh Walid bin Mughirah. Hukum itu adalah hukum potong tangan. Jadi hukum potong tangan ini adalah hukum pra-Quran yang diadopsi oleh Quran. Artinya hukum potong tangan itu sudah ada sebelum Al-Quran itu menuliskan tentang adanya hukum potong tangan. Asyarik wasyariqatu faqta'u aydiyahuma. Itu di dalam Al-Quran. Nah, sebelum Al-Quran ini, itu ada satu hukum yang ditetapkan pada waktu itu bagi pencuri, yang itu adalah hukum potong tangan. Salah satu pencetus dari hukum ini, menurut Al-Qurtubi, itu adalah Walid bin Mughirah. Kita ketahui Walid Mughirah itu adalah salah satu dari pemangku keharaman Mekah, yang dia termasuk orang-orang yang dihormati pada waktu itu. Nah, ini dari beberapa sumber-sumber yang ada di dalam kitab-kitab sejarah yang dikisahkan juga di dalam beberapa kitab sirah. Ada juga itu yang diungkap di dalam narasi-narasi Al-Quran juga mengindikasikan hal-hal yang sama. Misalnya ada satu riwayat yang diungkap yang itu menjadi asbabun nuzul dari turunnya surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Di dalam surat Al-Ma'un ini ada satu riwayat yang riwayat itu mengkisah tentang orang-orang pengelola tanah haram Mekah ini. Mereka ini setiap minggu sekali itu mengadakan pesta. Pesta yang dimaksud di dalam hal ini mereka menyembelih onta rame-rame, lalu kemudian mereka makan secara rame-rame dengan kolega-kolega mereka. Di tengah-tengah pesta itu ada banyak anak yatim berkerumun mengelilingi pesta mereka. Lalu kemudian anak yatim ini mencoba mengambil hati orang-orang yang sedang berpesta itu agar mereka itu mengasihaninya hingga mau memberikan sepotong daging untuk mengobati rasa laparnya. Tapi apa yang terjadi setelah mereka berkerumun mengelilingi pesta orang-orang kaya Mekah itu, mereka anak yatim itu alih-alih diberi aja tidak, bahkan mereka diusir dari pesta itu. Lalu kemudian anak yatim ini disuruh pergi sambil kemudian dihardik, dibentak, lalu kemudian juga mengusirnya dengan menyakiti hati mereka.
Ada riwayat yang mengatakan begitu. Ada juga itu misalnya disinggung di dalam beberapa narasi Al-Quran, yang narasi Al-Quran juga mengkonfirmasi adanya bagaimana pelitnya orang-orang pengelola tanah haram itu. Pelitnya itu seperti diungkap di dalam beberapa ayat Al-Quran yang itu banyak diungkap dalam istilah seperti jazua sama manua. Ketika mereka itu mendapatkan harta kekayaan, mereka berpesta pora hingga lupa diri. Ketika mereka miskin, mereka kemudian berkeluh kesah. Itu seperti yang terjadi dari kaum Ma'zib tadi. Nah, dari kondisi ini, banyak para pemuda, banyak para orang-orang yang sukunya lemah, itu tidak mempunyai masa depan yang cerah. Dalam konteks itu, pembicaraan-pembicaraan di sekitar Mekah itu mulai muncul. Dalam istilah kita itu mulai ada istilah yang disebut dengan istilah rasan-rasan. Rasan-rasan ini atau istilahnya itu menggunjing beberapa orang-orang yang kaya Mekah itu. Di antaranya muncul beberapa istilah. Misalnya menyebut orang-orang kaya Mekah seperti Abu Jahal itu dengan sebutan Abu Jahal. Abu Jahal ini sebetulnya konteksnya adalah konteks makian. Nama asli dari Abu Jahal itu sendiri itu sebetulnya adalah Amr bin Hisham. Kolega-kolega Abu Jahal itu menyebut Abu Jahal itu adalah Abul Hakam, bapak kebijakan. Namun ada satu kondisi ekonomi yang seperti itu, orang-orang lemah di Mekah itu menyebut mereka adalah Abu Jahal, bapak kebodohan. Dalam konteks itu sebetulnya ini adalah suara-suara orang lemah yang mencoba mengumpat orang-orang yang kaya. Dalam istilah yang mungkin relevan di dalam konteks ini adalah voice under dominant. Suara orang-orang yang di bawah dominasi kaum-kaum kuat. Satu-satunya kekuatan yang bisa dimunculkan dari orang-orang yang lemah itu adalah voice under dominant itu. Dalam istilah kita sekarang, voice under dominant itu kita sebut dengan istilah rasan-rasan atau menggunjing. Menggunjing ini banyak dilakukan di beberapa orang-orang Mekah atau sekitar Mekah, yang mereka ini orang-orang yang dilemahkan, yang mereka orang-orang yang tidak punya masa depan di dalam konteks Mekah. Ada orang-orang yang bangkrut, ada orang-orang budak, misalnya budak dari Bizantium atau budak dari orang-orang Abisinia yang hidup di Mekah pula, yang mereka diperbudak, yang tuannya itu kebetulan sedang mengalami kebangkrutan. Mereka mulai mengeluarkan voice under dominant. Voice under dominant ini banyak disuarakan di dalam konteks Mekah itu di Pasar Ukas. Pasar Ukas ini merupakan satu media publik, di mana media publik ini karena pada waktu itu belum ada media sosial, belum ada media seperti TV, belum ada seperti media koran, belum ada berita yang bisa diakses melalui Twitter, Instagram misalnya. Maka kemudian suara-suara yang sifatnya itu menggunjing itu banyak disuarakan di dalam ruang-ruang publik. Ruang publik di dalam konteks pada waktu itu seperti di pasar. Pasar yang sering dipakai untuk menggunjing orang-orang dari orang kaya Mekah itu kebanyakan di Pasar Ukas. Di Pasar Ukas ini juga tidak selalu ramai. Setiap hari dikunjungi orang tidak selalu. Ada bulan-bulan tertentu di Pasar Ukas ini di mana Pasar Ukas itu banyak dikerumuni oleh orang. Bulan-bulan itu adalah seperti bulan Ashhurul Hurum atau bulan-bulan musim haji. Bulan-bulan musim haji ini tempat banyak orang dari segala penjuru itu berkerumun. Disitulah berita itu disebarkan. Disitulah yang namanya voice under dominant itu dikeluarkan atau rasan-rasan itu dikeluarkan. Dari situ maka kemudian voice under dominant ini mempunyai satu kekuatan tertentu. Karena salah satu kekuatan orang yang lemah itu adalah rasan-rasan. Jadi rasan-rasan itu mempunyai
daya ikat sosial untuk kemudian melahirkan konsolidasi atau kesamaan emosi. Itulah yang disebut oleh James Scott di dalam bukunya Resistant Under Dominant itu weapon of the weak, itu senjata orang lemah itu adalah rasan-rasan. Maka pada konteks awal Mekah, satu konsolidasi utama untuk kemudian menyamakan perasaan emosional sebagai orang-orang yang sama-sama lemahnya, yang itu diungkapkan di dalam media publik pada waktu itu adalah pasar ukas, itu adalah rasan-rasan atau voice under dominant itu. Lah, dari sini itu bisa kita baca seberapa parah kondisi ketimpangan ekonomi yang tercipta di tanah Mekah, yang itu diampu tanah Mekah ini oleh orang-orang yang membawa agama. Yang agama itu adalah dua institusi yang ada pada waktu itu, yaitu Darun Nadwah sama Humas ini. Tatanan yang tercipta dari dua institusi besar ini ternyata tidak bisa menciptakan perasaan keadilan pada masyarakat Arab secara keseluruhan. Terbukti dari beberapa kelompok-kelompok dari orang-orang miskin Mekah, seperti yang diungkap di dalam beberapa referensi yang saya sebutkan, itu dalam kondisi keadaan ekonomi lemah yang sangat akut. Dalam konteks itulah sebetulnya semangat kenabian yang kemudian Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul itu muncul. Bagaimana sebetulnya kemunculan Nabi Muhammad di dalam konteks di mana konteks itu tercipta tatanan ekonomi yang timpang, yang itu di bawah dua organisasi haram Mekah, yaitu Darun Nadwah dan Humas. Disitulah nanti kita akan melihat bagaimana Nabi Muhammad hadir di dalam konteks awal, yang itu merupakan semangat kenabiannya. Dari situ kita akan mengungkap dan bisa membaca bagaimana semangat kenabian itu akan muncul. Saya kira itu yang bisa saya ungkap di dalam kondisi ini. Yang pada konten selanjutnya saya akan mengungkap bagaimana kemunculan Muhammad awal di dalam konteks sosial ekonomi yang sebagaimana saya jelaskan tadi. Sekian, semoga memberi manfaat.